Samsung Galaxy A03 Core di harga 1,2 juta bisa jadi HP entry level terbaik di harganya. Kenapa? Yuk langsung aja kita review Samsung Galaxy A03 Core di 2022. Let's go! Halo guys, nama gue Steven dari StevTech, dan mari kita langsung review si Galaxy A03 Core. Sebelumnya, kalau misalkan kalian mau wallpaper atau HP ini, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. So, mari kita langsung aja ke si harganya. Untuk harganya, kalian bisa beli di harga 1,2 juta, yang punya RAM sebesar 2GB dengan internal storage sebesar 30GB. Itu bisa pakai microSD expansion dan 2 SIM secara bersamaan. So, untuk speknya, ini pakai chipset Unisoc SC9863A dan fabrikasi sebesar 28nm, layar 6,5 inci 720p PLS TFT display, 60Hz yang pastinya dengan PPI sebesar 270, gak ada NFC tapi ada headphone jack, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang gak ada fast charging dan juga portnya masih micro USB. So, untuk si desain displaynya sendiri, untuk build-nya A03 Core terbuat dari full plastik yang pastinya, bodi belakang dan frame. Terus desain belakangnya ini kayak pakai kayak dibikin kayak leather gitu, kayak plastik leather. Terus di kameranya, di daerah kameranya yang ngingetin gue sama desainnya S21 ya. Cuma yang pasti versi murahnya ini dari plastik bukan dari metal. Ya karena dia satu family, jadi yang pastinya masih pakai desain ala-ala S21. Yang kelihatan lumayan oke sih. Overall desainnya belakang ini gue lumayan suka. Dan untuk size-nya sendiri ini memang cukup besar di 6,5 inci, jadi memang ini lebih cocok untuk pemakaian dua tangan daripada satu tangan. Dan ini gak ada fingerprint sama sekali guys, jadi untuk autentikasi atau security ini hanya bisa pakai pin atau pattern. Nah terus untuk si kualitas layarnya sendiri, ini pretty much menurut gue the best untuk harganya. Walau memang ini gak punya detail atau sharpness HP lain yang pakai layar Full HD karena ini layarnya hanya 720p atau HD, tapi overall masih punya detail yang bagus dengan warna yang vibrant dan juga layarnya ini kelihatan jernih dan enak dilihat. Ya kalau misalnya mau dibanding dengan even HP yang lumayan mahal sekalipun kayak Redmi 10 yang harganya 2 kali lipat, gue lebih suka layar di A03 Core. Sedikit glaring soalnya. Dan yang terakhir untuk si touch delay-nya sendiri, ini pastinya gak ada touch delay sama sekali, gue coba buat ngetik keyboard dengan cepat. Sangat responsif dan juga navigasi OS semua kerasa responsif. Ini yang pastinya huge plus banget buat A03 Core karena rata-rata HP murah di harga segini, terutama HP Cina biasanya punya masalah layar. Di sini gak ada masalah, very nice. Dan untuk si kualitas audio kualitasnya sendiri, pertama kita bahas audio quality via headphone jack. Posisinya ada di bawah kiri, yang pastinya masih ada headphone jack di harga entry level kayak gini. Dan yang untuk kualitas sendiri ini masih punya vokal yang jernih, cukup bagus. Dia punya bass yang cukup punchy juga, walau memang ini di volume tinggi instrumennya agak sedikit sempit, dan juga soundstage-nya agak sedikit sempit dan kurang detail. Nah terus untuk si full volumenya sendiri ini gue tes pakai headphone seperti biasa, Cosmota Pro. Headphone yang sangat enteng banget buat di drive, itu di volume sekitar 85% atau 90% itu baru kerasa keras untuk kuping gue. Cukup oke, tapi nggak bagus banget. Dan untuk kualitas si mono speakernya yang ada di sebelah USB Type-C, ini untuk harganya menurut gue cukup oke, tapi nothing spesial. Overall, vokal masih kedengaran cukup bagus, walau agak sedikit cempreng, dengan bass yang ada tapi nggak wah banget, cuma normal aja bassnya, nothing special. Dan juga dia punya soundstage yang cukup oke, dan separasi instrumen yang bagus. Untuk full volumenya ini bisa cukup keras dengan minimum distorsi. So ini dia sampel speakernya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya. Check it out guys. Next untuk untuk si kamera quality-nya. Untuk kamera belakang dia punya megapiksel sebesar 8 megapiksel dengan f2.0. Dan untuk kamera depan dia punya megapiksel 5 megapiksel dengan f2.2. Dua-duanya bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. Untuk kualitas rear kameranya ini fotonya untuk HP entry level menurut gue udah cukup bagus. Detail cukup oke, dan juga warnanya masih kelihatan cukup vibrant dengan temperatur warna yang lebih ke arah warm.
Cuma memang bisa kita lihat nih kontrasnya tuh, atau kontrasnya maksud gue agak gelap. Dan untuk foto selfie ini juga ini cukup oke, masih kelihatan cukup vibrant, dan juga foto backlight tuh masih cukup bagus, masih kelihatan mukanya. Tapi memang detailnya ini agak soft karena hanya 5 megapiksel. Dan untuk video recordingnya di sampelnya, gue record pakai resolusi 1080p di fps 30 yang pastinya untuk kamera belakangnya. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 1080p 30 fps. Kita coba stabilisasi jalan. Yang gue lumayan salah juga, ini gue masuk kamera dan nge-recordnya tuh nggak ada lag sama sekali, langsung nge-record. Kita coba fokusnya ke tanaman, cukup oke. Jadi ya lumayan responsif juga aplikasi kameranya. Bisa kita lihat detailnya memang kurang bagus, dan juga kontrasnya kelihatan agak lebih gelap daripada aslinya, mid dynamic range-nya. Overall shot. Dan kalian bisa lihat gimana di bawah kualitas audionya dan juga si stabilisasi. Dan untuk scaling performance ini bakal singkat aja. Ini tuh pakai chipset yang bener-bener entry level banget di Unisoc SC9863A yang punya fabrikasi sangat besar di 26 nanometer. Yang pastinya ini bukan chipset gaming ya guys, tapi kalau misalnya mau dipakai main game, bisa, tapi main game enteng ya. Pastinya kayak bisa kita di B-roll, gue coba tes main game Bullet Hell Monday. Ini masih bisa banget, masih cukup smooth dan juga masih cukup responsif, masih playable. Tapi kalau misalnya mau main game berat, malahan main game Bandori sekalipun, gue sempat coba tes, tapi ternyata itu banyak force close. Dan untuk si UI experience-nya ini, kalau misal kita ke settings, terus kita scroll all the way to the bottom, terus kita ke software update, ke about phone. Ini bisa kita lihat, gue nge-record video ini di bulan Desember akhir atau awal Januari lah, dibuletin. Dan bisa kita lihat guys, ini untuk si software sendiri dia ada di Android versi 11 dan security levelnya cukup baru di Desember 2021. Yang pasti ini HP baru dari Samsung, jadi masih disupport ya. Terus untuk OS sendiri atau SKI-nya ini berbasis dari One UI. Dan ya untuk pemakai sehari-hari, ini gue honestly lumayan surprise guys. Untuk harganya ini sangat smooth dan juga snappy. Buka aplikasi cukup oke, kecepatannya dan juga lumayan smooth. Navigasi di OS-nya juga, di One UI-nya juga ini kerasa responsif dan smooth. Malah kalau misalnya mau dibandingin dengan HP second yang pernah gue review yang pakai chipset Snapdragon 630 kayak Xperia 8 atau SHV43 kalau nggak salah, di HP tersebut sih gue bisa bilang masih lebih smooth di Galaxy A03 yang mungkin ini berkat si Android-nya yang versi enteng di Android Go. Dan untuk si Wi-Fi-nya sendiri, kalau misalnya kita ke DRM Info, yang pastinya ini karena HP entry level, jadi Wi-Fi-nya masih di Wi-Fi L3. Jadi kalau misalnya mau nonton Netflix atau streaming service lainnya hanya bisa sampai resolusi 480p atau 540p aja. Dan yang terakhir untuk si battery life-nya, dia punya baterai yang lumayan besar di 5000 mAh yang sayangnya nggak ada fast charging. Dan untuk si ketahanan baterainya sendiri ini yang pastinya bisa tahan full 2 hari penuh, malahan 2 hari setengah. Ya ini berkat si kombinasi chipset low end dan juga layar yang cuma 720p. Dalam pemakaian tersebut itu gue tuh pakai nonton video dan juga sosmed ya. Screen on time sendiri nih lupa gue nge-screenshot, sorry. Tapi gue dapet screen on time sampai sekitar 12-13 jaman. Which is very impressive. Dan untuk si charging speed-nya sendiri gue ngecas pakai charger fast charger, tapi yang pastinya nggak ada gunanya, jadi gue ngecas pakai charger yang gue punya aja. Itu gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu 2 jam 41 menit. Jadi hampir 3 jam. Memang untuk zaman sekarang lama banget, tapi ya menurut gue ini sangat wajar karena ini HP-nya itu kan HP entry level dan juga dia punya kapasitas baterai yang jumbo. Cuma segitu aja review dan langsung aja kita ke si konklusinya. Untuk si konklusinya, menurut gue Samsung Galaxy A03 Core ini sangat bagus banget. Malah menurut gue ini yang terbaik di kategorinya. Di harga segitu walau kelihatan kayak punya spek on paper kayak jelek banget pakai Unisoc, terus dia layarnya PLS TFT, mono speaker, tapi ternyata ini punya performa yang bagus guys. Ini performa OS ya sangat smooth, punya kualitas layar yang sangat bagus. Sorry itu ada notifikasi dari Samsung gue. Tapi ya, dia punya kualitas layar yang sangat bagus, OS yang enteng banget, One UI dan juga Android Go sangat-sangat enteng, jauh lebih enteng daripada Android biasanya. Dan juga dia punya baterai ini yang paling besar, baterai yang super duper tahan lama. Oh ya, speakernya juga ini lumayan decent suaranya. So overall, gue rekomen HP ini buat kalian yang pakai HP buat aplikasi yang enteng aja, kayak sosial media atau nonton video, atau buat kalian yang mau transisi dari feature phone ke HP sama smartphone tapi kalian gak mau bayar mahal karena takutnya gak cocok. A03 Core menurut gue ini introduction lumayan bagus. Gak nge-lag banget sampai bikin kesel, tapi pas banget harganya untuk fitur-fitur yang dikasih. So ya,
Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper Ningguang yang ada di HP ini pakai skin baru 2.4, gue juga udah taruh skinnya di deskripsi. Aduh, bukan skinnya, sorry. Link wallpaper di deskripsi. So guys, mungkin cuma segitu reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan review kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video.